اللهم صل على سيدنا محمد قلوبي ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه سلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Allahumma shalli ala sayyidina. Mic-nya tolong diangkat sedikit suaranya. Halo, tes 1. Suaranya agak ke dalam. Mana sahib mikrofon? Allah. Biar tak ada yang tidur. Ini kayak ke dalam suaranya. Biasanya keluar. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifad al-sibad wal hath 'ala tamassul kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardati qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumati al-wahmi tukrimuni bi nuril fahmi tudihu lima ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin wal hadirat jamaah masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di masjid, di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan barakah majlis, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya usaha Allah lancarkan, dan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, wafatkan husnul khatimat, karuniakan anak cucu salihin salihat, kumpulkan bersama Nabi Muhammad, jadikan ilmu yang kita pelajari barakah manfaat dini wa dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Bertepatan hari ini adalah puncak haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, baik di Hadramaut ataupun di Solo pada hari ini. Nanti pagi haul seorang wali min awliyaillah, seorang yang ulama yang luar biasa, yang kitab maulidnya kita pakai di Indonesia ini, yaitu Maulid Simtud Durar atau Maulid Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, hari ini beliau hari wafat beliau, dan dihaulkan baik di Yaman ataupun di Solo pada hari ini, termasuk haul terbesar di Indonesia. Padahal beliau makamnya bukan di Indonesia, tapi anaknya di Solo, yaitu Al-Habib Alwi dan Al-Habib Alwi Al-Habsyi, dan punya anak juga Al-Habib Anis dan Al-Habib Ahmad Al-Habsyi yang ada di Masjid Riyadh Solo. Kita kirimkan Al-Fatihah, insyaallah mudah-mudahan barakah beliau. Walaupun kita tidak hadir, insyaallah kita termasuk orang-orang yang hadir. Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi, thumma ila khususan man ijtama'na bihi hahuna bisababi wa taluna min ajrih al-marhum ad-da'i ila Allah al-arif billah al-wali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi alaihim ajma'in, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Alhamdulillah, Al-Habib Ali Al-Habsyi ini termasuk wali. Dalam satu riwayat dikatakan diangkat menjadi wali hanya karena perkara yang remeh saja, yaitu beliau pernah masuk WC pakai kaki kanan, kemudian sampai di WC ingat bahwa dia salah, dia keluar lagi dari WC, ngulang lagi pakai kaki kiri. Cuman gara-gara itu diangkat jadi wali sama Allah. Maka jangan remehkan sunnah-sunnah Nabi, jangan remehkan adab-adab, jangan remehkan ibadah walau sekecil apapun, karena kita tak tahu dari pintu mana kita diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga Al-Habib Ali ini termasuk orang yang memiliki cinta kepada Rasulullah yang sangat besar. Bahkan ulama mengatakan setelah zaman beliau tak ada lagi orang yang punya cinta sehebat beliau. Sampai-sampai di umur 10 tahun saja belum baligh sudah bertemu Rasulullah secara langsung, bukan mimpi, secara langsung, yaqdha. Ibunya bilang, ini didikan orang tua dulu. Kata ibunya bilang, ya Ali, kau tak boleh balik ke rumah
Umi tak ngaku kau anak sampai kau bertemu Nabi Muhammad. Diusir dari rumah. Bagaimana caranya kau mimpi kau ketemu Rasulullah? Akhirnya dia berusaha sampailah dia bermimpi Rasulullah. Setelah mimpi dia balik, dia bilang, "Mi, alhamdulillah sudah mimpi." Kata umiknya, "Belum. Kalau mimpi semua orang bisa, tapi kau ketemu secara langsung kepada Rasulullah." Akhirnya dia berusaha terus sampailah dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Baru kata umiknya, "Sekarang kau anaknya Umi." Kalau kemarin belum. Jadi kita harus seperti itu. Jangan hanya kita jadikan anak kita ni kadang sebagai sapi perah. Hanya suruh cari duit, ya. Kalau kau tak bawa duit, jangan balik ke rumah, ya. Bolehlah dunia, tapi harus diimbangkan juga dengan akhirat. Alhamdulillah, beliau meninggal 100 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang namanya masih harum. Kitab Maulid Al-Habsyi tersebar di seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Ya kan? Itu manfaat barokah kewalian beliau, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sudah kita bahas semuanya tentang zikir. Bagaimana faedah berzikir, bagaimana ancaman orang-orang yang meninggalkan zikir, ya kan? Sampailah kita sekarang masuk ke dalam fi arkani dzikri wa syurutihi wa adabihi wa makruhatihi. Rukun-rukun zikir, syarat-syarat zikir, adab-adab zikir, dan apa saja yang dilarang di dalam berzikir. Pertama, arkanud zikri, rukun. Apa arti rukun? Rukun itu artinya janibus syai' al-aqwa, bagian dari sesuatu yang paling kuat. Ni bangunan ni mana bagian yang paling kuat? Tiang, pondasi. Maka rukun ini adalah bagian dari sesuatu yang tidak akan mencapai kepada hakikat sesuatu kecuali dengan dia. Maka dia tu namanya rukun. Masjid ni kalau tak berdinding masih bisa, tak beratap masih bisa, tapi kalau tak ada tiangnya, tak ada pondasinya, maka dia akan roboh. Begitu juga zikir ada rukunnya. Kalau rukun-rukun ini ada, barulah kita sampai kepada hakikat zikir yang sebenarnya. Apa tu rukun zikir? Wahya kathiratun la tanhasir. Rukunnya banyak, tak bisa kita hitung. Walakin na'ti bima tayassar. Akan tetapi kata ulama, kita akan menghadirkan beberapa saja yang penting-penting. Faminha, di antaranya rukun zikir adalah wahwal asal, dan ini yang paling penting sekali. Apa? Aklul halal, makan yang halal. Tak ada gunanya zikir kalau masih makan yang haram. Maka pastikan harta kita semuanya halal. Yang kita makan halal, yang kita pakai halal, yang kita minum halal. Yang kita gunakan sehari-hari ini adalah yang halal. Jangan sampai ada yang haram.
Apalagi kita dapatkan dari cara yang zalim, muamalah yang zalim, maka ibadah kita, zikir kita tidak akan diterima oleh Allah. Biar kita baca beribu-ribu kali. Lianna tibal mat'am wal malbas kadzalika wa huwal asal. Makanan yang halal, pakaian yang halal, ini inti dari segala-galanya. Kata sahabat mengatakan, Abdullah bin Umar, "Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya." Kalau andaikan kau solat sampai kau punya badan tu seperti apa? Seperti busur anak panah. Artinya tak pernah bengkok, ibadah terus, diri terus, solat. Wasumtum hatta takunu kal autar. Begitu juga kau puasa terus, puasa sunnah, ya kan? Lam yutaqabbal dzalika minkum, maka itu semua tidak akan diterima oleh Allah illa biwara'in hajizin, kecuali dengan sifat wara'. Wara' hajizin, yang menghalangi dia dari perkara yang haram. Wara' itu adalah berhati-hati dari perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Syubhat itu apa? Syubhat itu antara halal dan haram, tak jelas. Bisa dibilang halal, ada haramnya, dibilang haram, ada halalnya, itu syubhat. Kalau orang wara', dia tinggalkan syubhat, apalagi yang haram, itu namanya wara'. Ada seseorang Nabi sebutkan, dia dalam keadaan musafir, pergi jauh di perjalanan, yutilus safar, saking panjangnya perjalanannya, rambutnya berdebu karena dulu padang pasir, tak ada mobil. Bajunya compang-camping, rambutnya berdebu, perjalanan panjang. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka Allah mewahyukan kepada seorang Nabi di zamannya, Nabi, bilangkan kepada dia, bagaimana aku mau mengabulkan doanya? Makanan dia haram, minumannya haram, pakaiannya haram, semua yang dimiliki haram. Bagaimana aku akan mengijabahkan doanya? Bagaimana aku akan mengijabahkan zikirnya? Bagaimana aku akan menerima ibadahnya? Karena semua yang dia gunakan adalah, padahal dia ini sudah memenuhi syarat-syarat doa mustajab. Di antaranya orang yang bepergian, perjalanan. Dia kan musafir. Orang musafir itu doanya mustajab. Kalau ada orang datang ke rumah kita dari jauh, musafir, minta doa sama dia. Walau dia bukan ulama, walau dia bukan orang soleh, minta doa saja. Musafir itu doanya mustajab. Kedua, dia mengangkat tangan. Orang kalau berdoa mengangkat tangan, pasti doanya mustajab. Kemudian dia menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak mungkin Allah tolak doanya kalau dia nyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi semua itu tidak ada manfaat, karena makanannya haram, minumannya haram. Nah, itu jadi bahan introspeksi kita juga. Apabila doa-doa kita ni sampai saat ini belum juga dikabulkan Allah, mungkin, ya kan? Jadi ini bahan introspeksi diri kita. Maka dari itu, bermuamalahlah dengan benar, jangan berbuat zalim. Ada satu cerita luar biasa. Ada salah satu pedagang dari Jepang naik
perahu kapal besar, kapal laut. Dia miara di kapal tu ada seekor monyet. Kemudian tiba-tiba si monyet ni membongkar peti tempat si pedagang ni nyimpan duit. Jadi di kapal tu ada nyimpan peti, di dalam peti tu isinya duit-duit dagangan dia. Tiba-tiba melihat monyet tu membongkar kemudian membuang sebagian duit tu ke laut. Tapi si pedagang ni dibiarkan. Orang bilang, Pak, itu dibuang duitnya sama monyet tu. Kenapa tidak disetopkan? Tidak, biarkan saja. Dia buang puas-puas dia. Setelah selesai, ternyata tidak dibuang semua, disisakan separuh sama monyet tu. Akhirnya, orang tanya, tidak ke mubazir tu dibuang monyet separuh? Duit tu, bukan kertas, duit. Apa kata dia? Aku tidak berani menyetopkan si monyet ini karena aku tahu apa yang terjadi. Apa? Aku ni pedagang jual susu. Aku ni sering mencampur susu aku ni dengan air, nipu. Maka yang dibuang sama monyet itu hasil campuran air. Keuntungan dari campuran air. Adapun separuh yang tak dibuang itulah betul-betul hasil susu. Yang dibuang itu duit haram, duit hasil campur air. Makanya aku biarkan. Aku tahu aku salah, tapi aku yakin tak mungkin dibuang semua, karena separuh itu adalah keuntungan yang betul-betul murni hasil susu. Yang dibuang itu hasil nipu, hasil campur air. Makanya kadang kita diuji sama Allah, dikasih musibah, duitnya hilang lah, inilah hilang lah, itunya. Mungkin ada duit haram di situ, ya kan? Kita tak tahu. Tapi Allah masih sayang kepada kita. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat namanya Kirkirah. Dia ikut perang bersama Nabi SAW. Meninggal dunia. Kata sahabat, ya Rasulullah, Kirkirah sekarang mati syahid di medan perang. Apa kata Nabi? Huwa finnar. Kau bilang dia syahid, dia di neraka sekarang. Loh, kok bisa di neraka ya Rasulullah? Dia mati syahid kok. Apa kata Nabi? Fadah, kata Nabi, kalau kau tak percaya dia di neraka, sekarang kau pergi, kau lihat jasadnya sekarang. Pergilah sahabat, tak kala menemui jasadnya, ternyata apa? Dia menggunakan jubah. Jubah itu jubah harta rampasan perang, yang perang kemarin, belum selesai pembagian harta perang, dia sudah ngembat satu jubah. Kan Nabi itu kan mengamanahkan untuk bagikan rata, tapi belum dibagikan dia sudah ngembat dulu satu jubah. Jubah itulah yang dipakai itu jubah haram. Dia khianat sama aku, kata Nabi Muhammad. Aku suruh bagikan dulu, tapi ternyata dia sudah ngembat satu jubah. Walau dia mati syahid, gara-gara satu jubah itulah yang haram itu, dia dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu Ta'ala. Tak main-main masalah ini, ya kan? Nabi SAW pernah melewati satu kuburan bersama sahabat. Sampai di dekat kuburan sahabat mendengar Rasulullah kayak berbicara kepada salah satu kuburan. Kata Nabi, uffin laka, celakalah engkau, kata Nabi.
Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau ngomong begitu?" "Iya, aku ngomong kepada orang yang di dalam kuburan ini. Kenapa? Aku kecewa sama dia. Aku dulu utus dia ke Bani Salim untuk mengumpulkan zakat. Ternyata dia memakan hasil zakatnya, bukan semua, hanya satu butir kurma saja. Satu butir kurma. Terus apa yang terjadi sekarang di dalam kubur ya Rasulullah?" Rasulullah diberikan mukjizat oleh Allah, bisa melihat. Kata Nabi, "Wa inni arahal an qad ista'alat alaihi naran ya'kuluha fi qabrih." Gara-gara satu kurma yang dia makan secara haram, sekarang api berkobar-kobar di dalam kuburannya, memakan dia setiap hari, setiap malam. Cuma gara-gara satu kurma yang diambilnya dari perkara yang haram. Satu kurma ni, macam mana orang yang korupsi tu? Berapa duit tu? Jangan main-main masalah harta. Ini kita belum cerita karena ibadah tak terima, zikir ni rukunnya makan halal. Biar kau baca beribu-ribu kali sampai lepas-lepas tasbih itu. Kalau makan haram, tak diterima sama Allah. Bayangkan, coba kita pikirkan, satu kurma bikin api membakar dia setiap hari di kubur. Satu kurma. Bagaimana duit 1 juta? Bagaimana duit 1 miliar? Ya Allah, luar biasa. Ya kan? Ada satu orang sahabat Nabi, saking ahli ibadahnya, dia mujahadah. Mujahadah itu apa? Melawan hawa nafsu. Tidak mau minum air dingin selama 60 tahun. Ente kalau di Timur Tengah tak minum air dingin, mati. Di Timur Tengah musim panas, tak ada air biasa begini. Ana di Yaman tak pernah ketemu air biasa, ini jarang. Tiap hari air es terus, karena memang panas, ya kan? Dingin, harus minum air dingin. Ini ada seorang namanya Hasan bin Abi Sinan. Dia mujahadah beribadah kepada Allah selama 60 tahun tidak minum air dingin dan selama 60 tahun tidak tidur berbaring. Tidurnya duduk. Mau ngelatih ibadah. Ente tahu pas dia meninggal dunia, ada satu sahabat bermimpi. Kemudian sahabat itu tanya sama dia, "Ma fa'alallahu bik? Bagaimana keadaanmu sekarang?" Dia bilang, "Alhamdulillah fi khair." Alhamdulillah baik-baik saja. Cuma dia bilang, "Anni mahbusun 'anil jannah bi ibratin ista'artuha falam aruddaha." Cuman aku dihalangi malaikat untuk masuk surga hanya karena dulu aku hidup, aku pernah minjam jarum sama tetangga aku, belum balikkan. Jarum. Jarum. Bukan duit. Tuh, yang ada utang cepat bayar. Orang mati syahid pun tak selamat kalau masih ada utang. Nabi Muhammad kalau ada jenazah ada utang, Nabi Muhammad tak mau nyolatkan. Karena solatnya Nabi itu doa dan doanya Nabi mustajab. Nabi tak mau kasih doa mustajab sama orang yang masih punya urusan sama manusia. Haknya manusia harus dipenuhi. Bayangkan tuh, 60 tahun tak minum air sejuk. 60 tahun tak tidur baring, mujahadah. Kayak seakan-akan ahli ibadah ya, Masya Allah. Tapi di akhirat tak bisa masuk surga hanya gara-gara. Berapa harga jarum tu, Bu? Berapa? Allah. Cuma karena mak ribu terhalang masuk surga. Luar biasa. Ayolah, yang masih ada berbuat zalim sama manusia, hak-hak manusia belum dipenuhi. Ana itulah ya, tak habis pikir macam mana pejabat-pejabat yang korupsi.
Ya Allah, satu jarum ya tu, satu biji kurma ya Allah. Bagaimana miliar-miliar. Terus nanti datang Ramadan, bulan puasa, muncul di TV, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, minta maaf lahir batin. Yang mana? Datang kau satu-satu. Makanya orang dulu takut jadi pemimpin, takut. Takut ini tanggung jawab ini. Ya kan? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu terpaksa. Kalau sekarang kan lomba-lomba. Yang penting fulusnya jalan. Ya kalau ndak korupsi bagus. Kau jadi pemimpin yang adil. Sehari kau adil jadi pemimpin, seperti kau ibadah 200 tahun. Kalau adil, positifnya ada, tapi bisa tak? Kalau tak bisa, jangan macam-macam. Hati-hati, ya kan? Ini berurusan sama hugugul ibad, hak-hak hamba manusia. Syarat tobat itu kan 3: menyesal, tak ngulang lagi, meninggalkan maksiat itu, lepas. Kemudian ditambah sama satu ulama satu syarat. Apa? Kalau berhubungan sama manusia, selesaikan. Ya kan? Kalau enggak, siap-siap. Itu luar biasa. Kemudian Islam mengajarkan kita juga untuk amanah. Ya kan? Karena kita punya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang amanah. Dan menjadi sifat wajib bagi Rasul itu amanah. Bahkan Nabi belum jadi Nabi pun sudah amanah. Al-Amin. Semua sahabat-sahabat kalau nitip barang sama Nabi Muhammad, lebih percaya sama Nabi Muhammad ketimbang sama istrinya. Kalau pergi-pergi itu nitip sama Nabi Muhammad. Al-Amin, amanah. Bahkan ada ayat, bahkan menjadi satu-satunya ayat yang turun di atas Ka'bah. Fi jawfil Ka'bah, bukan di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah. Pada saat itu Nabi sedang di dalam Ka'bah, turun ayat, dan ini satu-satunya ayat yang turun di dalam Ka'bah, yaitu ayat di dalam surat An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Apa bunyinya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian, antu addul amanat, untuk menjalankan amanah, menunaikan amanah, ila ahliha, kepada pemiliknya. Ini ayat An-Nisa 58 ini satu-satunya ayat allati nazalat ala Rasulillah fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah, tentang amanah. Makanya selagi sesuatu itu amanah, maka dia menjadi mahal. Tapi tak kala dia berkhianat, maka dia menjadi murah. Contoh kata ulama, kalau ada misalkan si A motong tangannya si B, si A motong tangannya, tak ada salah nih si B nih, potong tangan si B nih. Maka si A ni karena dia memotong tangan si B, maka dia harus bayar apa? Sebenarnya dalam hukum syariat kalau dia motong balas potong kan. Cuman kalau dia tak mau dipotong, dia harus bayar denda 500 dinar emas. Tak tahu berapa tu kalau sekarang tu. 500 dinar emas. Karena dia telah memotong tangan orang tanpa ada kebenaran, dipotong. Maka dia dipotong juga, tapi kalau dia tak mau dipotong, dia harus bayar 500 dinar. Kenapa jadi mahal? Tangan dipotong seharga 500 dinar, karena dia tak bersalah. Kau potong, bayar 500 dinar. Tapi tak kala tangan ni berkhianat, walaupun yang dicuri tak sampai 500 dinar, hanya 1/4 dinar, maka hukumannya karena dia mencuri harus dipotong. Sebenarnya kalau seandainya dia mencuri seharga denda 500 dinar, mungkinlah dipotong.
Ini yang dicuri tak sampai 500 dinar. Sedangkan orang kalau motong tangan orang dendanya 500 dinar. Tapi dia curi tak sampai 500 dinar, tangannya harus dipotong. Kenapa kok begitu? Seakan-akan kayak tidak adil. Motong tangan orang bayar 500 dinar. Giliran tangan mencuri walaupun tak sampai 500 dinar harus dipotong. Kenapa kata ulama? Lamma kanat aminatan kanat saminatan. Tak kala tangan tu amanah maka dia mahal. Tapi tak kala dia berkhianat dia menjadi murah. Walaupun yang dicuri tak seberapa, tangannya harus dipotong. Sedangkan orang motong tangan orang bayarnya 500 dinar. Kalau yang dicuri itu 500 dinar mungkinlah dipotong, tapi tak sampai 500 dinar. Tapi sedangkan kita motong tangan orang suruh bayar 500 dinar. Luar biasa. Maka amanah itu penting. Kita kan dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muamalah ma'an nas, apalagi orang-orang yang diberikan tugas di dalam mengurusi hak-hak manusia, ya kan? Seperti jadi pejabat, kemudian juga di dalam di dalam agama Islam seperti bikin panti asuhan, pondok tempat anak-anak yatim. Itu kadang amanah berat, itu dikasih amanah sama Allah, hati-hati, ya kan? Amanah luar biasa. Sayyidina Umar ibn al-Khattab khalifah, pernah dia berjalan di malam hari bertemu sama satu orang sedang bawa kambing. Kemudian Sayyidina Umar bilang, fulan, boleh nak kau jual kepada aku satu kambing yang kau bawa itu? Kata pengembala kambing ini bilang, mohon maaf, ini bukan punya aku, punya tuan aku. Aku hanya tukang pengembalanya saja. Kata Sayyidina Umar mau ngetes dia nih. Kata Sayyidina Umar, udahlah jual ya. Nanti kau bilang sama yang punya nih, kambingnya dimakan serigala. Kan selesai. Kau jual sama aku, kau dapat duit. Nanti kau bilang ke bos kau, kambingnya dimakan serigala. Selesai. Sayyidina Umar mau ngetes. Apa jawaban orang ini? Sampai pingsan Sayyidina Umar dengar jawaban dia. Apa dia bilang? Fa'aina Allah. Ya Umar, kalau kau suruh aku jual, kemudian kau suruh aku bilang nanti dimakan serigala, sekarang pertanyaannya, di mana Allah? Kalimat di mana Allah langsung gemetar Sayyidina Umar, pingsan langsung. Dengar kalimat di mana Allah. Kalimat inilah yang harus ada di dalam diri kita. Di saat kita mau berbuat khianat, berbuat yang haram, melakukan yang haram, bekerja yang haram, pikirkan, fa'ain Allah. Di mana Allah? Di mana Allah? Emang Allah tidak lihat? Setelah Umar siuman, Umar bilang, di mana kau punya rumah? Bos kau di mana? Majikan kau di mana? Ayo ikut. Akhirnya Sayyidina Umar ikut sampai di rumah majikannya. Kata Sayyidina Umar, wahai fulan majikan, ini budaknya kau pengembala kambing ini orang yang soleh, orang yang ahli amanah. Aku tadi mau beli kambingnya, dia tak mau, dia bilang bukan punya dia. Aku ajarkan dia nipu. Nanti suruh bilang dimakan serigala. Dia bilang di mana Allah? Kalimat di mana Allah itu bikin aku kagum sama si budak ini. Maka hari ini aku beli budak kau. Berapa mau kau jual? Dia beli dengan harga yang berlipat-lipat sama Sayyidina Umar. Dijual sama si majikannya kepada Sayyidina Umar. Setelah Umar beli, Umar bilang ke budak ini, budak, hari ini juga aku merdekakan kau. Setelah dibeli berlipat-lipat sama Umar, dimerdekakan. Kata Umar apa? Ucapan kau tadi, ainallah, di mana Allah saja, sudah menyelamatkan kau, memerdekakan kau di dunia. Maka aku harap insya Allah kalimat itu juga
akan memerdekakan kau dari api neraka nanti di akhirat. Akhirnya dimerdekakan sama Sayyidina Umar. Kalimat kau tadi ainallah itu sudah menyelamatkan kau dari perbudakan di dunia. Aku beli kau dan aku merdekakan. Maka aku berharap kalimat itu juga akan memerdekakan kau di akhirat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu penting. Ya kan? Jangankan masalah duit kata ulama. Amanah masalah nitip salam ya kadang. Itu sering kita kan. Kirim salam ya sama fulan ya itu. Kirim salam ya itu amanah loh. Kalau ente tak nyampaikan ente khianat. Cuman kirim salam. Ini bukan masalah fulus nih, bukan masalah duit. Masalah kirim salam. Ada satu orang pergi haji, pengen ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang kawannya bilang, ya fulan, nanti kalau kau sampai ke Madinah, tolong sampaikan salam aku di makamnya baginda Rasulullah. Oh iya, insyaAllah, nanti anak sampai sana, anak sampaikan salam. Subhanallah, sampai di Madinah, udah ziarah apa? Udah balik, sama kan pakai kafilah. Kafilah itu satu kelompok rombongan gitu. Sampai udah di tengah perjalanan mau pulang, sampai di Mekah udah. Pada saat itu tiba-tiba dia lupa, ya Allah, aku belum menyampaikan salam orang yang nitip salam tadi itu. Karena ini amanah, akhirnya dia balik lagi. Dia bilang ke kelompoknya, sabar lo ya, ana balik lagi lo ke Madinah. Karena ada satu salam yang amanah yang belum aku sampaikan kepada Rasulullah. Kata kawan-kawannya bilang, nih kalau kau balik lagi ke Madinah nih, kau ketinggalan nih. Ini kelompok mau balik nih. Ya kan, perjalanan 10 hari. Kalau kau mau nyari lagi kelompok kafilah lagi, nanti ada setelah 3 hari nanti baru ada lagi. Oh tak apa-apa kata dia, demi menjaga amanah. Pergi dia lagi ke Madinah, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, kemudian dia sampaikan salam orang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Udah setelah itu dia santai di Madinah. Tanya orang, ada enggak kafilah mau berangkat? Ada, tapi setelah 3 hari lagi. Ya Allah, nunggulah. Tidur dia di Madinah. Subhanallah, di dalam mimpi bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Nabi dalam mimpi, siapa nama kau? Nama aku Abul Khair. Abul Khair itu artinya bapaknya kebaikan. Kata Nabi, bukan, nama kau bukan Abul Khair, nama kau Abul Wafa, orang yang setia, orang yang tepat janji. Nabi ngasih dia gelar Abul Wafa. Kata Nabi, subhanallah, kau telah menyampaikan salam temanmu kepada aku, dan sekarang kau mau pulang, tidak ada kendaraan lagi, setelah 3 hari baru ada. Maka dalam mimpi itu dia ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Pas ditolak, dia sadar bangun, dia tahu dia dari mana, di Mekah dah. Itu barokah nyampaikan salam. Ini kisah nyata dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Karomah. Di Madinah mau balik ke Mekah. Nunggu 3 hari kelamaan. Ditolak sama Nabi dalam mimpi sampai dari Mekah. Subhanallah, luar biasa. Wa huwa bi Makkah indal Ka'bah, pas di depan Ka'bah dia. Bangun sadar dari di depan Ka'bah. Subhanallah. Kemudian teman-temannya yang kemarin belum sampai. Kafilah yang duluan tuh belum sampai, dia sudah sampai. Setelah 8 hari baru nyampai. Kafilah-kafilah yang kemarin nengok dia, udah ada di Mekah dah. Masya Allah. Luar biasa. Itu barokah amanah. Itu kalau orang menjaga amanah. Maka dari itu ulama mensyaratkan zikir ini adalah aklul halal. Aklul halal ni, makan halal ni, itulah tadi mencakup di dalamnya. Apa namanya, jangan khianat, jangan berbuat zalim. Bil khusus di dalam bermuamalah, pastikan harta yang kita miliki, yang kita makan sehari-hari ini adalah sesuatu yang halal. Kemudian diperlukan di situ namanya al-wara. Wara itu adalah menjaga diri dari perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, Allahu a'lam bishawab.
Nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang. 521 tu dah isyraq. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tafadhal. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah tidur semua ya tak? Kalau dilihat daripada rukun yang Allah sebutkan tadi, itu sudah sesuai dengan aturan belajar Islam. Cuma masalahnya yang saya tanyakan di sini, bagaimana hamba Allah yang belum mengetahui tentang ilmu ini, dan besar-besar seperti salah satu contoh sehat, halal haram, dia belum tahu ilmu tentang mengenai hukum fikih ini. Lalu setelah Pak Ustaz jelaskan seperti itu, dia harus tahu sadar bahwa memang asli salah. Itu dalam hukum fikih itu bagaimana? Apakah dia masih hitungan fikihnya non atau dia harus tetap bertanggung jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sinilah perannya ilmu ya, sangat penting sekali. Makanya kata ulama, al-jahlu narun lidinil mar'i yahriquhu wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Kebodohan itu, wabil khusus bodoh dalam urusan agama ini, itu bagaikan api yang membakar agamanya seseorang. Dia tak tahu hukumnya haram halal, tak tahu hukumnya syubhat, menjalani hidup ini semau-mau hati dia saja. Kemudian setelah dia tahu, maka dia berubah, dia bertaubat kepada Allah. Tetap maka tadi itu, kalau taubat dosa antara dia dengan Allah, cukup dengan taubat syaratnya 3. Tapi setelah dia taubat ni, dia masih ada hubungan sama manusia, maka harus dia datang minta maaf, minta ridha, minta halal. Kalau tidak, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi itu masalah fikih itu maksudnya apa tuh fikih? Menentukan apakah beliau ini masih istilahnya kategorinya masih termasuk besar. Kalau masih kalau hubungannya sama manusia masih dianggap dosa kalau dia belum minta maaf. Kalau dia belum minta maaf, minta halal, ada hubungan dosa sama manusia, masih dianggap tetap berdosa kalau dia belum minta halal, minta dosa. Kecuali orang yang dia mau minta halal ni sudah tak ada lagi misalkan, itu mungkin masih bisa dimaafkan. Kalau masih misalkan sebelum tahu hukum ini pernah ngembat duit orang, maka tak kala dia sudah tahu, harus dikembalikan, minta ridha, minta halal. Kata Nabi, mintalah maaf kepada saudaramu selagi duit dinar dan dirham masih berlaku. Sebelum kita menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat, amal ibadah kita yang menjadi tembusannya. Tapi urusan dosa yang pernah dia lakukan sebelum dia tobat berhubungan dengan Allah, ya cukup dia tobat, selesai. Tapi kalau hukukul ibad alladhi yata'allaq bihaqqil adami, yang berhubungan sama manusia, dia harus minta maaf. Kata Imam Hasan Basri, lebih baik aku bertemu dengan Allah membawa 70 dosa masih lebih ringan daripada aku harus bertemu dengan Allah membawa 1 dosa tapi hubungannya sama manusia. 70 dosa dengan Allah diampunkan sama Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau 1 dosa dengan manusia, manusia umumnya tidak akan mau memaafkan kecuali sampai di akhirat semua pahala kita, pahala solat, haji, puasa, sedekah, zikir diambil sama dia. Dan kalau sudah tak cukup lagi, dosa dia kasih ke kita, baru dia mau maafkan. Apa artinya maaf pada saat itu? Maka dari sekarang kalau sudah tahu, cepat cari siapa yang kita pernah mengambil hak dia, baik dalam urusan duit, urusan tanah, urusan utang, urusan apapun. Cepat-cepat kita minta maaf, minta halal. Karena orang yang sukses adalah orang yang tak kala dia meninggal dunia bersih, tak ada hubungan dosa sama Allah, tak ada hubungan dosa sama manusia. Tu bayangkan 1 kurma, 1 jarum bisa menyebabkan orang terhalang masuk neraka. 1 jubah
tadi itu. Mati syahid tapi pakai jubah haram. Tuh. Ya kan? Terhalang dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuh, ibadah 60 tahun tak minum air dingin, tak tidur baring. Cuma gara-gara jarum terhalang daripada masuk surganya Allah. Maka itu yang penting tuh. Hubungan sama makhluk ini harus sangat diperhatikan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ni harus dikasih kopi sebenarnya. Ana tengok lemah. Maka kadang ana mau ke sini ni mikir-mikir 1000 kali loh. Kadang ana mau betul-betul semangat pergi ana. Kalau tak ada ana ada malas. Jamaah-jamaah lain tu kasih kopi biasanya. Boleh buatkan kopi sian ni. Tua-tua ni ngantuk-ngantuk semua ada. Ya. Allah barakah insya-Allah. Karena dia mikir tidur di majlis ni pun dapat pahala ya. Minggu depan bawa bantal guling di sini. Kita tidur semuanya insya-Allah. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Tanyalah. Apa? Tanah murah. Seseorang itu tahu-tahu dia saat itu minta maaf Ustaz sama orang yang punya tanah itu, tapi ya warisnya yang punya tanah situ tidak memaafkan itu berat tuh. Itulah beratnya urusan sama manusia. Sebenarnya dia udah mau minta maaf tuh, sudah Allah hargai dia. Cuman itulah resikonya kalau orangnya tak mau maafkan tuh. Wallahu alam. Allah yang lebih tahu karena dia udah betul-betul minta maaf. Tapi terus saja minta maaf, bagaimana caranya? Walaupun tadi harus mengorbankan duit, harus mengorbankan segala-galanya untuk supaya orang tu tadi mau memberikan maaf kepada kita. Tapi kalau udah dengan segala cara masih tetap tidak ada kata maaf bagimu, ini berat nih. Alas, tak tahu dah gimana caranya. Makanya hati-hati, kata Allah, kata ulama, kalaupun nak buat dosa, buatlah dosa sama Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan buat dosa sama manusia. Berat ni kalau dah hubungan sama manusia. Jadi jawabannya Bu, wallahu alam Bu. Mudah-mudahan hati dia tergerak, mau maafkan. Begitu saja. Tapi kalau masih belum, nanti kalau dia meninggal, minta maaf sama anaknya. Ya kan? Siapa tahu anaknya mau memaafkan. Atau tak ada mau, wallahu alam. Nanti boleh dirundingkan tu. Anak tak ikut campur dalam hal ini. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau dalam urusan bukan duit, bukan tanah, bukan apa, pernah nyinggung atau pernah fisik, mukul atau apa, itu dah datang minta maaf, dia masih tidak maafkan, kata Imam Syafi'i, manis turdiya falam yarda fahuwa syaitan. Siapa orang yang diminta maaf tapi tidak mau maafkan, dia itu setan. Kenapa dibilang setan? Iya, karena misinya setan tu pengen memasukkan manusia ke dalam neraka. Sama kayak orang tak mau maafkan, seakan-akan dia kepengen orang ni masuk. Nggak, aku tak maafkan kau, biar kau masuk neraka. Apa bedanya dia dengan setan? Tapi kalau masalah bukan duit, kalau duit ni sensitif, bahaya, ente harus balikkan. Tanah harus balikkan. Ini pokoknya harus dibalikkan, kembalikan haknya orang. Tapi kalau masalah yang bukan materi, ya mungkin kita minta maaf, dia tak maafkan, urusan dia. Dia setan berarti. Cuman ada gak orang ni datang minta maaf, tak dimaafkan. Dia bilang, beb, tu tak maafkan anak, setan dia, beb. Kenapa pula setan? Anak ngutang sama dia, anak tak bayar, anak minta maaf. Itu bukan dia yang setan, ente yang setan. Bayar dulu utang orang. Ini ada utang minta maaf, nyaman ada minta maaf. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Allah yarzuqna al-ilma an-nafi' wal 'amal al-khalis al-maqbul. Husn ad-dalala, ta'lim. Husn at-ta'lim wa dilala 'ala al-huda yasru bi dhalika ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahi muallimina masyayikhina wa dhil hubarina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.